Oke, tadi gambarnya sudah selesai diimpor, ya. Sekarang waktunya kita menampilkan ke layar, ya, dengan bantuan user interface tentu saja. Nah, untuk layout, pastikan teman-teman sudah memahami tentang caranya bekerja dengan yang namanya constraint layout. Ya, kalau belum atau teman-teman miss video NMP2, ya saya akan kasih linknya di description di bawah. Ya, silakan dipelajari terlebih dahulu, ya. Atau kalau mau fokus bisa langsung ke Android layout. Saya juga akan kasih linknya ke videonya langsung di description. Ya, langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini nanti. Ya, kita akan buka layoutnya di activity main. Kemudian sudah ada constraint layout sama text view. Ya, kita akan tambahkan sebuah widget namanya image view. Ya, langsung aja deh. Silakan buka activity main. Ya, kemudian untuk text view-nya boleh dihapus, boleh dibiarkan. Ya, saya akan kerja dengan layout yang bersih, jadi text view-nya akan saya hapus. Ya, ini akan saya perbesar sedikit biar kelihatan. Lalu tambahkan sebuah image view. Tinggal drag and drop. Nah, begitu kita drag and drop sebuah image view, ya, layar ini akan langsung terbuka, window, pick a resource, silakan dipilih background-nya. Lalu klik OK. Ya, seperti ini. Tapi ternyata keluar, ya, selain ini akan kita geser, ya. Nah, di sebelah kanan itu ada yang namanya blueprint view. Ya, fitur ini akan menyediakan atau menampilkan, ya, outline dari berbagai macam widget kita secara pasti, ya. Ini bisa kita gunakan untuk membantu kita sendiri, ya, melihat bagaimana sebuah widget itu posisinya di layar, ukurannya bagaimana, marginnya berapa, ya, dan terlepas dari segala macam tampilan visual yang ada pada sebelahnya, ya, design view. Jadi di blueprint view ini kita hanya dikasih layout atau outline-nya saja, ya, lebih bersih, lebih gampang untuk melihat apakah sebuah widget itu posisinya sudah betul, kemudian ukurannya bagaimana, marginnya, constraint-nya, dan sebagainya. Ya, kemudian diminta layout height sama width-nya itu sama-sama 200 dp. Mari kita lakukan itu. Ya, layout width 200 dp. dp-nya jangan sampai ketinggalan, jangan sampai ada spasi juga, ya. Taunya gimana kalau ini sudah betul? Kotaknya itu ada highlight warna biru. Ya, kalau misalkan teman-teman lupa dp, maka highlight-nya berwarna merah, berarti ini masih salah, ya. Jangan dikasih spasi juga, ya. Langsung tuliskan 200 dp seperti ini. Ya, kemudian tingginya juga saya atur 200 dp. Ya, sementara jadi seperti ini. Lalu langkah berikutnya scale type-nya diganti center crop. Oke, kita cari scale type. Nah, ini dia. Scale type-nya gantilah jadi center crop. Ya, center crop ini artinya gambar kita akan dibesarkan, ya, sehingga memenuhi dari ukuran widget image view-nya. Ya, tapi kalau tidak cukup, maka hasilnya akan di-crop. Oke, lalu kita akan konekkan handle-nya secara horizontal ke kiri dan ke kanan. Ya, jadi pentolnya ini silakan di-drag ke kiri, yang sebelah kiri. Yang kanan sama, juga di-drag ke sisi layar sebelah kanan. Nah, kalau berhasil, nanti kita akan dapat garis zigzag seperti ini. Ya, ini menandakan bahwa widget kita ini terhubung ke bagian kiri dan bagian kanan dari sebuah
constraint yang lain ya. Dalam hal ini constraint-nya adalah tepian kiri dan kanan layar. Ya, sehingga dengan constraint seperti ini gambarnya itu persis di tengah layar ya secara horizontal terlepas dari ukuran layar dari HP maupun resolusinya maupun DPI-nya. Ya, dia akan pasti sama, pasti muncul di tengah-tengah layar secara horizontal. Nah, coba lakukan hal yang sama untuk handle yang sebelah atas. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan punya 3 constraint, ya, atas, kiri, sama kanan. Nah, apa yang terjadi kalau marginnya kita set jadi 0 semua? Nah, ngeset margin itu di sini, dan ternyata memang sudah 0 semua ya. Bagian atas marginnya adalah 0, makanya mepet ke bagian atasnya layar. Kiri dan kanan ini 0 dua-duanya. Ya, tapi loh kenapa kok ke tengah? Ya, kok bukannya mepet ke kiri atau mepet ke kanan? Ya, secara logika gimana caranya ya? Yang atas memang bisa karena constraint-nya hanya satu aja, makanya dia mepet ke bagian atas. Karena marginnya 0. Tapi yang secara horizontal kita pasangkan ke bagian kiri dan kanannya layar, makanya dia muncul ke tengah-tengah. Nah, sekarang kita ganti layout width-nya, yang tadinya 200 dp, gantilah menjadi match constraint. Atau di sini ditulis juga dia 0 dp. Nah, begitu layout width-nya itu di set match constraint, maka image view kita lebarnya itu otomatis menyesuaikan dengan lebar dari layar. Ya, baik ke kiri maupun ke kanan, karena tidak ada marginnya. Ya, kita sudah set marginnya kiri dan kanan itu dua-duanya 0. Ya, jadi untuk image view-nya sudah beres. Berikutnya kita akan tambahkan labelnya ya untuk menampilkan pernyataan itu. Ya, tadi saya nggak hapus hello world-nya, nggak apa-apa. Saya akan tambahkan manual si text view-nya. Ya, lalu layout width-nya diganti match constraint, gravity-nya diatur jadi center, ID-nya diatur text question. Saya akan ganti ID-nya dulu. Text question. Nah, kalau muncul seperti ini, klik aja refactor, enggak apa-apa. Ya, lalu tadi layout width ya, diganti jadi match constraint dulu. Dan cari gravity. Ya, kalau ini propertinya banyak sekali sehingga takut kelewatan untuk nyari gravity. Nah, kebetulan saya ketemu. Tapi kalau males scroll ke bawah, bisa search saja langsung di sini. Gravity. Ya, atur ke center. Ya, sekarang efeknya belum kelihatan karena kita belum ngasih constraint. Ya, kita akan atur constraint-nya setelah ini. Ya, constraint bagian atas letakkan ke sebelah atas. Ke bawahnya image view ini. Ya, lalu kiri sama kanan. Nah, tadi kalau teman-teman pakai Hello World, mestinya kan constraint-nya ada gini ya, ada yang bagian bawah. Nah, ini silakan dihapus kalau memang ada yang masih pakai teksnya Hello World. Ya, caranya ngapus, tekan kontrol dulu, ya, lalu hover ke pentolnya ini sehingga warnanya berubah jadi merah, baru diklik. Ya, ketika pentolnya itu berwarna merah, maka sebetulnya ada simbolnya X ya, tadi ketutupan. Ya, kalau simbolnya seperti ini, berarti kita mau menghapus constraint.
Ya, tinggal diklik saja, klik. Nah, constraint bawahnya hilang. Ya, lalu saya akan posisikan ini agak turun sedikit. Misalkan ya 32 aja deh. Nah, seperti ini. Oke, teksnya sudah. Sekarang waktunya menambahkan tombol. Ya, kita akan tambahkan 2 buah tombol. Ya, letaknya terserah dulu. Ya, kita belum atur. Yang kiri kasihlah ID button true. Yang kanan kasihlah ID button false. Ya, kemudian setelah itu, nah baru dikasih constraint. Ya, kalau lupa nanti ada panduannya juga di slide, tapi saya akan langsung demokan aja. Ya, untuk button yang kiri, oh ya, saya ganti teksnya sekaliannya jadi true. Lalu constraint yang atas ini arahkan ke bagian bawahnya text view. Yang kiri arahkan ke bagian kiri layar. Nah, kalau sudah baru bisa digeser. Ya, saya kasih margin situ 36, ini samakan aja deh, 36 sama 36. Lakukan hal yang sama untuk button false, tapi kebalikannya. Ya, jadi constraint-nya yang atas itu tetap mengarah ke bagian bawahnya text view, text question, tapi constraint secara horizontalnya itu adalah sebelah kanan. Arahkan ke bagian kanan layar. Ya, lalu saya kasih marginnya dua-duanya adalah 36. Nah, seperti ini. Ya, ini layout dari buttonnya. Ya, ini semuanya sudah. Nah, sekarang kita lihat di bagian komponen tree. Ya, ini ada beberapa warning. Yang pertama di image view, saya kena warning missing content description. Ya, lalu untuk masing-masing text question, ini saya kena, kok nggak keluar ya. Nah, ini dia, hard-coded string text view should use add string resource. Ya, ini ada maksudnya dua-duanya. Ya, yang pertama, dan saya nggak sengaja ngeklik tadi, ya, content description ini keterangannya apa, bisa teman-teman klik di warningnya tersebut, ya lalu bisa dibaca seperti ini. Content description ini untuk accessibility. Ya, biasanya untuk teman-teman kita yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan, ya kadang-kadang mereka harus mengaktifkan apa ya namanya ya, sebuah fitur aksesibilitas di Android untuk bisa membaca apa yang berada di layar saat ini. Nah, pembaca layarnya itu akan membacakan teks apapun yang ada di content description. Ya, makanya ini harus diatur. Nah, sebetulnya di sini ada suggested fix-nya, bisa diklik satu persatu nanti. Ya, ini kalau saya klik set content description, diminta ngeset di mana ya? Untuk image view-nya, sorry kok pindah. Kalau saya klik tombol fix, nggak terjadi apa-apa. Ya, di sini ditulis to do. Ya, to do-nya ini bisa kita ganti. Tapi kalau saya ganti di sini, misalkan ini gambar bikini bottom, ya, maka saya masih kena error, bukan error ya, warning lagi. Ya, lagi-lagi warning-nya adalah hard-coded string. Nah, Android itu menyarankan untuk string, kita harus menggunakan yang namanya string value.
Ya, string value itu ada di strings.xml di foldernya values. Ya, terus di sini ada strings.xml. Nah, kita harus mengetikkan string kita di XML ini. Ya, jadi sebagai contohnya ini, string name, background description, bikini bottom, string name-nya untuk tombol, label true adalah true, lalu untuk tombol false adalah false. Ya, ini boleh diketikkan di sini. Kalau kita pakai fix yang tadi, ya, ini hardcoded text. Untuk text question abaikan aja, karena nanti akan diganti dengan sesuatu. Ya, untuk yang true, kalau saya ekstrak string resource, nah, kita akan diberi window seperti ini ya. Resource name-nya isikan misalkan label true. Resource value-nya biarkan true. Ya, terus klik OK. Maka sama Android Studio akan ditambahkan sendiri di strings.xml. String name sama dengan label underscore true, lalu isinya adalah true. Ya, jadi kita tidak perlu ngetikkan atau memodifikasi strings.xml secara langsung. Tapi kalau ada yang lebih suka ngedit XML, silakan ya, tidak ada yang melarang. Oke, saya akan lakukan hal yang sama untuk ini button false, label false, resource value-nya sudah diisikan, ya false, oke. Dan terakhir untuk image view-nya, background view misalkan, ya saya akan biarkan ini bikini bottom gini aja. Ya, sudah. Yang text question sekali lagi bisa diabaikan, atau kalau mau, untuk menghilangkan si wording-nya, ini kosongkan dulu aja. Nah, layout saya sekarang bebas dari warning. Ya, tapi ke depan mungkin saya akan mengabaikan warning untuk hard-coded text. Ya, kalau kita bikin aplikasinya hanya satu bahasa, sebetulnya tidak terlalu berpengaruh warning tersebut. Ya, tapi misalkan teman-teman mau membuat aplikasi yang multibahasa, ya, di strings XML ini ada panduan di atas ya, edit translation for all locales in the translations editor. Ya, kalau mau ini bisa dibuka, open editor. Ya, kemudian ini adalah berbagai macam string value yang sudah tersedia sekarang, tapi dalam bahasa Inggris. Ya, kalau saya mau menambahkan, misalkan bahasa Indonesia, ya, tinggal klik plusnya sini. Sorry, ini menambahkan key baru, ya. Kalau mau menambahkan bahasa baru, itu yang sini. Ya, yang ada gambarnya bola dunia, terus diklik di sana. Ya, terus dicari aja, misalkan untuk Indonesia itu IN, bukan ID ya. Nah, yang ini. Nah, setelah itu kita bisa mulai mengisikan satu-satu. Ya, true berarti terjemahnya benar. False itu salah. Sorry, double klik salah. Ya, bikini bottom ini tidak bisa diterjemahkan. Saya tandain aja untranslatable. Ya, yang ini juga SpongeBob ini nama, jadi tidak bisa diterjemahkan. Nah, nanti tergantung dari settingnya HP, ya dalam hal ini settingnya emulator. Kalau bahasanya bahasa Indonesia, seperti setting emulator saya sekarang, kebetulan bahasa Indonesia, tombolnya yang keluar nanti teksnya adalah benar dan salah. Ya, bukannya true sama false. Nah, itu gunanya lebih lanjut strings XML. Ya, kenapa kok Android menganjurkan menggunakan add string? Tujuannya untuk itu sebetulnya. Nah, tapi untuk keperluan kita, ya kita hanya akan membuatkan aplikasi untuk satu bahasa dan untuk
latihan aja, maka ke depan ya semua warning hard-coded text ini akan kita abaikan. Ya, jadi tidak perlu bikin resource string-nya dan bahkan tidak perlu bikin translation editor ya. Ini tadi hanya ilustrasi aja. Oke, saya rasa untuk teksnya sudah beres. Ya, ini tadi kalau kita ngetikkan di string XML secara manual, maka kita harus ngeset juga content description secara manual ya dengan ngeklik tombol yang kecil ini ya terus dipilih string yang sesuai. Ya, tapi kalau pakai tombol fix tadi Android Studio sudah melakukan itu semua untuk kita. Ya, kita cuma perlu ngasih resource name aja. Lebih praktis kayaknya ya. Nah, layout kita sudah jadi nih user interface-nya. Setelah ini kita akan mulai menyiapkan bank soalnya ya dengan membuatkan questions, beberapa pertanyaan. Ya, bagaimana caranya kita akan pelajari bersama di video berikutnya.